Salam sejahtera buat kita semua, salam jumpa lagi lewat Renungan Harian. Dan Renungan Harian hari ini kita akan lihat bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 17 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Adapun Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus membayar bea untuk bait Allah. Puji Tuhan. Kalau kita baca dari ayat ke ayat, maka kita akan memberi kesimpulan bahwa Tuhan kita yaitu Yesus Kristus membuat mujizat ternyata bukan saja pada hal-hal yang besar seperti Lazarus mati dan dibangkitkan, orang lumpuh dapat berjalan lagi, dan orang buta bisa melihat kembali. Bahkan ada satu peristiwa hanya dengan 5 jelai roti dan 2 ekor ikan, 5.000 orang dapat diberi makan semua. Dan banyak lagi contoh-contoh yang ada dalam Alkitab. Tetapi dari cerita dalam Injil Matius 17 ayat 24 sampai 27 ini, kita akan menemukan Yesus Kristus Tuhan kita sangat peduli, bahkan sangat memperhatikan keperluan atau kebutuhan-kebutuhan kita sampai pada hal-hal yang terkecil atau hal-hal yang sepele. Untuk itu, mari kita akan lihat dulu pada ayatnya yang ke-24 dan 25. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawab Petrus, memang membayar. Lalu Yesus pun bertanya kepada Simon Petrus, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Ayatnya yang ke-26 jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Artinya ayat-ayat ini membuktikan bahwa jika kita hidup di dalam Tuhan, maka setiap langkah kita ada Tuhan. Dan jika ada Tuhan dalam setiap langkah kita, dalam setiap kehidupan kita, jangankan hal-hal yang besar, hal-hal yang sepele pun Tuhan sangat peduli dan perhatikan kita. Pertanyaannya, kok bisa ya di mulut ikan yang dipancing ada mata uang 4 dirham? Dan saya percaya Simon Petrus yang mantan nelayan, yang punya segudang pengalaman, pasti sangat heran melihat di dalam mulut ikan ada mata uang. Dan benarlah apa kata firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil jika kita ada dalam Tuhan. Dan sebagai orang percaya, harus tahu apa kata firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Jadi ternyata ada hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang kita tidak dapat pahami di luar logika kita manusia, itu hanya bagian Tuhan saja. Dan dengan renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, jika kita andalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada alasan untuk hidup
di dalam kekhawatiran dalam bentuk apapun. Sebab jika ada Tuhan, jangankan hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil pun, hal-hal yang sepele pun, Tuhan sangat peduli kita. Tuhan sangat perhatikan kita. Dan Dia pasti memberikan jawaban. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin.